Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, bagaimana sih konsep poligami yang benar? Karena gini Bu ya, ini benar ya. Karena gini Bu ya, jika ada yang meminang untuk menjadikan istri keduanya, caranya baik dan dari istri pertama ini sudah ada izin. Nah sekarang ternyata sudah dapat izin dari istri pertama. Ini bagaimana saya sebagai wanita menyikapinya Bu ya? Sebelum menjawab ada lanjutan cerita, akan cerita tentang Laila Majnun. Ini kalau harus tak kasih mukadimah karena itu sensitif sekali. Bisa saja saya nanti perangi sama bapak-bapak, bisa saja nanti dicubitin sama ibu-ibu nanti ya. Jadi kita harus waspada. Ada kisah cinta Laila itu ya. Laila itu adalah satu buku cinta yang luar biasa, tapi cinta yang terhormat dia. Nggak chattingan, nggak ada WA, nggak Facebookan, nggak ada. Suatu ketika di rumahnya Laila kan ada undangan makanan, kayak walimah begitu, ada makanan. Cuman keluarganya Laila kan nggak senang kalau Qais itu, Majnun Laila itu mencintai Laila, pengennya dipisah begitu saja. Akhirnya ditunggu-tunggu, akhirnya Laila itu yang membagikan piring begitu. Laila yang membagikan makanan begitu. Akhirnya laki-laki yang ngantri, orang-orang yang ngantri dikasih. Pas giliran Qais si Majnun yang mencintai Laila itu datang begitu, rupanya Pak, piringnya dipecahin dipacahin. Begitu. Wah, keluarganya Laila senang. Laila sudah benci sama yang lain pada tuan. Qais, jangan dekat-dekat sama Laila. Laila sudah nggak senang denganmu. Apa tanda buktinya? Buktinya piringnya dipecahin. Kamu tidak tahu. Laila itu ngerti aku ngantri. Kalau aku ngambil piring, kalau piring ini nanti diisi, aku akan pergi. Laila tuh sebenarnya nyuruh saya ambil piring lagi biar ngantri lagi. Aku bisa ngelihat kamu lagi dari sana. Jadi suruh ngantri lagi maksudnya, dipecahin piringnya biar ngantri lagi dari sana. Jadi mata cinta itu kadang-kadang seperti itu. Sudah selesai dulu. Tapi apa? Itu cinta terhormat, tidak di pacaran dan sebagainya. Ini sebuah kisah Laila. Itu banyak kisah Laila dinukil-nukil. Apa tadi? Poligami. Poligami, hei para bapak-bapak. Jangan main-main masalah poligami. Jangan nodai syariat Nabi Muhammad tentang poligami dengan perilaku kaum pria yang tidak benar dalam berpoligami. Poligami adalah syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad selalu mulia dan istimewa. Yang menodai biasanya pelakunya. Poligami tidak adil, poligami semaunya, poligami hanya untuk menunggangi, hanya untuk kepentingan yang enggak jelas, mengumbar syahwat dan sebagainya. Tidak punya tujuan yang jelas, maka inilah dinodai. Ada tanggung jawab di dalamnya. Maka jangan dikit-dikit poligami. Maka kami pun waspada, jangan dikit-dikit orang diajak poligami. Jangankan nikah dua, nikah satu saja ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada yang haram loh nikah satu, apalagi nikah dua. Jangan lalu berkata, oh poligami sunnah apa untukmu? Sunnah Nabi, maksudnya Nabi pernah melakukan, iya, tapi belum tentu bagimu sunnah, bisa saja haram. Ngurusi satu istri aja belum benar kok. Ini. Akan tapi ingat, poligami kalau sudah pada waktunya, menikahlah dengan dua atau tiga yang benar. Tapi di sisi lain, hei para wanita, jangan sekali-kali engkau mengingkari poligami. Awas, hati-hati, dihukum oleh Allah nanti sebelum di akhirat. Jangan mengingkari poligami, karena poligami itu ada. Poligami ada. Kalau permasalahannya kamu tidak mau dipoligami, itu urusanmu. Tinggal ikat saja suamimu yang benar agar dia tidak berpoligami. Paham ya? Yang benar, tapi poligami jangan diingkari. Makanya ada dua belah pihak itu jangan main-main poligami. Main-main poligami misalnya apa? Suami itu kalau ngomong sama istrinya dikit-dikit, poligami ya, boleh ya, dikit-dikit ngomong gitu sampai enek suami istrinya. Di sisi lain, istri itu kadang-kadang kalau suaminya, awas loh ya, jangan poligami, dikit-dikit bilang begitu. Ngapain? Jangan dibahas sudah. Kalau sudah pada waktunya akan terjadi, tinggal nanti masuk marhalah yang kedua. Gimana kalau suamiku terlanjur poligami? Ini babnya beda nanti. Ini ada dalam syariat. Yang laki-laki jangan main-main, yang perempuan juga jangan ingkar-ingkar. Karena apa? Ini ada syariat Nabi Muhammad SAW. Lihat, kalau semuanya benar, aman. Siapa yang mengingkari poligami? Wanita? Siapa bahak yang nggak mau poligami? Wanita. Katanya wanita paling berat poligami. Itu hanya istri pertama yang berat. Istri kedua mau buktinya. Kalau istri yang 4 yang nggak mau dipoligami hanya 1 yang pertama. Yang kedua 3, 1 banding 4. Ayo.
Awas, jangan ketawa dulu yang para pria ini. Awas, nanti masih ada hukuman, ada ancaman lagi. Tenang dulu, ente jangan senang. Wah, Buya ini mihak saya ini. Oh, tenang ini. Saya Ustadz nggak mihak siapa-siapa, mihak semuanya. Ini belum ini. Maksudnya, hei para wanita, jangan sekali-kali membiasakan ingkar dengan poligami karena itu syariat Nabi Muhammad. Kalau ada pelaku poligami yang nggak benar, itu dia yang salah. Banyak kok wanita siap jadi istri kedua dan ketiga, keempat, banyak. Kalau permasalahannya dirimu tidak mau dipoligami, itu adalah urusanmu sendiri. Tapi jangan ingkari poligami. Maka itu sebenarnya kesempatan bagimu untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Anehnya perempuan ini di poligami nggak mau, ngabdinya juga begitu-gitu, nggak ada kualitasnya, nggak ada tambahannya, nggak ada ini. Baik. Kemudian masalah poligami, jika ada seorang wanita mau dipoligami, itu nggak harus izin dari suami, istri pertama nggak harus izin. Apalagi sampai dilamar oleh istri pertama, nggak harus seperti itu. Makanya wahai orang yang mau dijadikan istri kedua, kenapa kau mau jadi istri kedua? Harus matang loh pikiranmu, harus cerdas juga, karena ia akan menjadi cinta abadi loh ya. Apa asas kau mencintainya? Apa asasnya kau terima dia? Hanya karena kekayaannya? Rendah sekali pernikahanmu hanya karena kekayaan. Kenapa kamu mau dijadikan istri kedua? Ayo, harus jelas dong. Apa tujuanmu? Kalau terlintas di hatimu untuk merusak istri yang pertama, jangan menikah. Sebab sepanjang hidupmu akan sengsara. Tapi jika karena hajatmu, saya menikah cukup dengan menjadi istri kedua, dan saya akan matikan tuntutanku untuk mengganggu istri yang pertama. Kalau itu harus siap. Artinya menjadi istri kedua harus dengan konsekuensinya. Tentunya banyak aturan di sini. Mungkin tidak bisa diperlakukan secara zahir sama. Mungkin sang suami menjaga istri yang pertama dan sebagainya. Kalau dari awal istri kedua mau saya harus seperti dia, ini dari awal sudah mulai gaya tuntutan. Memang dia punya hak untuk menuntut, saya harus perlakukan dengan istri pertama. Iya, syariat seperti itu. Akan tapi kalau memang engkau pengen seperti itu, ya menikahlah dengan laki-laki yang tidak punya istri. Jangan yang sudah punya istri. Kalau sudah punya istri, tugasmu pertama dan paling utama adalah bagaimana pada akhirnya menjadikan istri pertama ridho, bukan marah. Bisa enggak kira-kira? Ayo, caranya gimana? Enggak tahu nanti caranya. Pokoknya berjuang. Di saat istri pertama marah, ngamuk-ngamuk, melempar piring, jangan dibalas dengan lemparan, dengan senyum. Kuat enggak? Ayo. Tiba-tiba dicakar rambutmu, dipeluk. Kuat enggak? Wah, berat juga, serem juga nih jadi istri kedua. Ketahuilah, istri pertama itu kalau memang dia wanita solehah, nggak akan melanjutkan, dia akan tunduk kepadamu. Wahai istri yang kedua, dia akan mengatakan, ya Allah, ini saya marah kok tidak marah, saya lempar piring malah lempar roti, saya jambak malah meluk, ya Allah, subhanallah. Akhirnya, bang, nggak salah kau pilih dia bang, begitu akhirnya. Seneng dia, mulai seneng yang putra. Belum, awas laki-laki, nikah hati-hati ya, jangan main-main nikah dua. Apalagi yang ustadz gayanya, saya nikah 2-3 biar dakwah saya luas. Bohong ya ustadz. Gayanya ustadz, nanti kalau saya punya pos banyak kan enak, nanti saya bisa nyambung silaturahmi. Karena saya orang apa, saya punya istri satu Sunda, satu Madura, satu Batak, biar semua suku sambung hati dengan saya. Sok bener nih orang. Untung tidak dikeroyok oleh semuanya. Ada sebuah kisah, kemarin tak ceritakan. Ada yang sok nikah. Ini ceritanya kan Bosnia kan diserang sama Serbia. Karena diserang Serbia itu banyak wanita-wanita itu diungsikan supaya tidak diperkosa, tidak dininistakan orang kafir. Dibawa keluar, dibawa ke negeri Arab sana. Setelah masuk negeri Arab, pengungsian sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, akhirnya diumumkan oleh pemerintahan Arab agar dihormati wanita-wanita muslimah yang mulia ini. Maka dihimbau kepada bapak-bapak yang ada di tempat tersebut yang punya rezeki lebih, hendaknya bisa menikahi mereka. Beritanya nyampe ke gunung-gunung. Turun kakak beradik dari atas gunung, orang kaya kampung, wah punya kambing ribuan dia. Turun dengan bahasa assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana pak? Saya dari bukit sana. Mau apa ke sini? Saya dengar berita bahwasanya ada saudari-saudari kita dari Bosnia yang perlu dibantu. Saya insya Allah dengan adik saya akan membantu. Sudah pernikah pak? Sudah, dia punya istri, punya rezeki. Alhamdulillah saya kekayaan banyak. Tujuannya apa? Hanya untuk menolong karena Allah, karena Allah, karena Allah. Benar, baik. Masya Allah, ini baik benar nih. Akhirnya betul panitianya yang di perkemahan tadi, pengungsian, masuk ke dalam. Sampai ke dalam langsung baca catatan kertas, langsung Masya Allah. Sambil duduk dikasih teh tamunya yang 2 tadi. Terima kasih bapak-bapak, luar biasa. Anda ini insya Allah ahli surga. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana?
anu Pak, Masya Allah, terima kasih Anda datang meringankan beban kami. Nanti setelah menikah langsung dibawa. Oh iya, langsung saya bawa. Iya, baik. Hanya saja mohon maaf Pak, yang dari Bosnia sudah habis, yang Anda tinggal dari Afrika. Visian sama adiknya, gimana? Pulang aja ya, pulang. Makasih, assalamualaikum. Bohong. Kadang-kadang poligami gayanya apa? Saya ingin nolong dia, dia janda perlu tolong. Hei, kalau pengen nolong kasih duit biar nikah dengan laki-laki, kan bisa. Nggak usah sok jadi pahlawan. Ini kan mau nikah lagi aja pakai gayanya, yang ustadz gayanya ustadz, yang punya duit gayanya nolong. Kalau nikah sudah nggak usah pakai alasan macam-macam. Saya punya syahwat tinggi, saya takut haram, selesai. Saya akan nikah dengan benar. Tapi kalau banyak alasan itu bohong nanti pada akhirnya. Zalim. Mikir yang laki-laki, jangan macam-macam ya nikah. Tapi ingat, nikah 1-2 adalah pintu halal. Nggak boleh, nggak ada yang bisa menutup. Ustadz tidak bisa menutup, orang tua nggak bisa menutup, istri pun tidak bisa menutup. Kalau sudah waktunya nikah, tapi ingat, tanggung jawab di hadapan Allah. Tidak adil dengan pasangan, dengan istrinya. Datang di hari kiamat ketahuan. Di hari kiamat ketahuan basyikuhum ma'il, miring. Punya istri 2 nggak adil ya, miring. Cuma kalau istri keduanya rela, karena ada istri kedua tuh begini, saya tidak perlu status bang, terus saya hanya menghajat pribadi saja, terus uang pun tidak karena saya punya kekayaan, saya juga tidak pengen punya anak, saya sudah punya anak, saya baik punya status, terus apa yang kau inginkan wahai wanita? Saya hanya ingin abang memberikan kesenangan kepada saya, itu saja. Lah itu saja yang diinginkan. Ada kok, dia tidak perlu nafkah, ada. Nggak sekali fasa, dia merelakan. Dan banyak orang semacam itu ada. Jangan dianggap semuanya sama. Anda jangan menganggap wanita itu sama seperti Anda. Banyak wanita ingin dinikahi seseorang hanya karena kebutuhan nafkahnya saja. Dia punya anak 4 kecil-kecil, dia ingin dinikahi oleh satu orang yang bisa mencukupi nafkahnya, bahkan mungkin tanpa cinta, tapi dia orang takut kepada Allah, nanti tumbuh cinta. Bahkan laki-laki menikahinya pun sama. Saya ingin nikah denganmu, tidak pengen punya anak denganmu. Kan kamu sudah punya anak 4, tapi saya kasih nafkah. Yuk, ketemu enggak? Ketemu. Yang laki-laki menikahi wanita punya anak 4, hanya ingin beri nafkah sama kesenangan dengan perempuan tersebut, dan perempuan hanya mendapatkan nafkah. Selesai. Jadi jangan dianggap semua perempuan punya keinginan sama, nggak bisa. Jadi poligami itu nggak bisa disamakan hukumnya. Maka saya kadang-kadang marah dengan sebagian orang yang sudah menikah poligami, lalu setiap orang diajak poligami. Istri lu berapa? Kamu punya istri berapa? Semuanya dia suruh poligami kayak dia. Nggak bisa semua orang sama. Ada lagi yang poligami, Masya Allah, istrinya tinggal di atas gunung sana, didatangi sebulan sekali, yang dikasih HP itu pun nggak ada sinyal. Yang repot, Buya, ada apa? Tolong Buya, saya takut dosa. Takut dosa apa? Saya itu punya anak nggak punya akte. Kok bisa? Saya nikahnya sembunyi. Terus istrinya saya taruh di atas gunung. Tolong Buya, kalau sewaktu-waktu saya mati, anak saya yang dapat. Ada ini beberapa orang. Ya sudah, mana anaknya? Nanti saya ambil kalau kamu mati. Pengen mati kapan kau? Ya enggak gitulah Buya. Enggak boleh begitu Pak. Dihormati yang benar, itu anakmu. Yang jadi masalah kalau anakmu marah, benci kepada kamu, tolong hormati. Ya insya Allah. Cuman saya ngomong ke Buya ini, tidak ada yang tahu kecuali Buya. Saya itu banyak nyimpen rahasia orang begitu. Ini resikonya Ustadz. Jadi ada di gunung sana, punya anak 3. Ada yang punya anak 1. Nikah di gunung, sembunyi, diserahkan ke kita namanya. Nanti kalau saya mati, anak saya serahkan ke Buya. Wah. Ya enggak apa-apa jadi santri, enggak ada apa-apa. Tolonglah, enggak begitu, nikah bukan main-main, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Ngerti yang solehah? Semoga suamimu hanya memilikimu saja. Amin. Amin. Kalau ternyata ada yang sudah dipoligami, semoga bahagia. Amin. Amin. Kalau ternyata nanti apa suaminya kok menikah lagi, awas hati-hati, ngadep ke saya. Ada tip bagaimana agar hatimu tentram bagi istri pertama. Ada tip agar hati tentram bagaimana istri yang kedua. Ada tip bagaimana agar aman kalau suaminya punya istri hanya 1. Ini nasihatnya beda-beda. Yang jelas intinya, baik suamimu, istrimu, kamu saja, atau ternyata dia berpoligami, istrinya 1, 2, atau 3, semoga bahagia. Amin. Amin. Doanya banyak loh. Saat poligaminya masuk, saat ini masuk. Tapi harus adil. Amin. Adil. Neraka tidak adil, hati-hati. Kalau ternyata memang tidak adil karena memang kemauan seorang wanita lain, Siti Saudah merelakan harinya untuk Siti Aisyah. Banyak contoh wanita yang mulia. Kenapa? Dia rindu dengan Nabi, dia ingin dengan Nabi, ingin menyenangkan Nabi, maka apa? Harinya diberikan Nabi, tambah cinta Rasulullah kepada Nabi. Maka rumus sederhana. Hei, istri pertama atau istri kedua, ada nasihat istimewa. Kalau memang suamimu sudah menikah lagi, ambil hatinya sampai habis. Ambil hatinya sampai habis, agar semakin jatuh cinta kepadamu.
Gimana caranya? Rumusnya sederhana. Hei istri kedua, baik-baiklah engkau dengan istri pertama, maka ketahuilah di saat itu suamimu akan jatuh cinta kepadamu. Hei istri pertama, baik-baiklah dengan istri kedua, maka itu menjadikan suamimu akan jatuh cinta kepadamu. Hei kaum pria, jangan main-main nikah dua. Tanggung jawab di hadapan Allah, jangan seenaknya. Jangan bohong, Allah Maha tahu. Kemudian menikah 2, 3 itu tanggung jawab. Jangan hanya bicara tentang senangnya. Urusan syahwat sesaat. Kamu akan mencapai pada masa tertentu yang syahwat tidak jadi perbincangan lagi. Masa tua dan sebagainya. Akan tapi ketahuilah, tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan main-main poligami. Dan tolong jangan jadi bahan obrolan di antara kawan-kawanmu. Takut kawanmu yang belum siap poligami lalu melakukan poligami dengan cara yang salah, kamu yang menjadi sebab. Ingat tanya. Sudah adil, seimbang? Kurang kejam kepada bapaknya, kurang kejam ya. Jangan main-main, nggak mudah nikah 2, 3 itu, hati-hati. Memang di mana-mana kita tanya poligami, masya Allah. Cuman ada yang benar, ada yang subhanallah, istrinya 2, akur, akrab, baik, ada yang tidak akur tapi masih tetap baik, ada yang masya Allah. Dan yang menjadi korban biasanya di mana? Di anak. Kalau memang seorang suami tidak bisa benar dengan istri-istrinya, anaknya diajari oleh istri yang tidak baik untuk bermusuhan dengan abangnya yang seayah tapi tidak seibu. Muncul kedengkian di sana, insyaallah. Hati-hati, semoga semuanya baik. Takutlah kepada Allah. Ya. Yang tanya perempuan. Yang tanya perempuan tadi? Ya tolong ya, jangan main-main. Tolong yang wanita jangan dikit-dikit ngomong ke suami, "Awas ya, jangan poligami ya." Jangan, enggak usah ngomong gitu, diam saja. Kemudian juga ini nasihat, ini masalah penting sekali. Untuk menghentikan, untuk menghindari terjadinya penyelewengan yang haram, maka dari pihak keluarga ini harus benar-benar menjaga sampai penyelewengan yang halal, menikah dengan cara yang salah. Itu kan nyeleweng kalau salah. Yang perlu diperhatikan kepada kaum wanita. Kaum pria ada sendiri nasihatnya. Kaum wanita, tolonglah tingkatkan kepedulianmu kepada seorang suami. Ada seorang wanita ini giliran suaminya sudah menikah lagi baru bingung ini. Padahal karena dia itu dulu mungkin pernah cuek, ogah-ogahan, lelet, semaunya sendiri. Itu ya karena suaminya bertahan setahun, 2 tahun, sampai berapa tahun, ya Allah, kenapa kok istriku nggak berubah-ubah? Maka wahai anak-anakku yang solehah, pengabdianmu kepada suamimu itu penting. Patuhmu kepada suami itu membesarkan hatinya. Tapi kalau punya sifat jelek ya, ngabdinya kurang, patuh enggak, itu suamimu hanya berkata terlanjur punya anak, terlanjur punya anak, akhirnya kesenangannya cari tempat yang lain, menikah lagi. Hati-hati ini, tolong ya. Banyak wanita tuh ogah-ogahan. Subhanallah, dulu waktu belum punya anak, masya Allah senang dandan. Giliran punya anak 9 sudah bebas dandanannya, enggak karu-karuan. Alasannya apa? Kan sudah tua. Justru saat itulah harus dandan lagi, maksudnya dengan suami, untuk suami. Sudah, insya Allah. Suamimu suruh ngaji ke Buya nanti biar aman ya. Istrimu biar ngaji ke Buya biar senang dandan nanti ya. Untuk suami. Kadang dandannya istri itu gak bener. Dandannya kalau lagi kondangan pengantin, giliran ketemu suami pakai masker, gitu ya. Serem itu. Suaminya dikasih masker. Allah, menyium bagian mana ini? Allah, innalillah. Ada aja perempuan zaman sekarang. Tolong Pak ya, jangan main-main poligami. Takutlah pada itu syariat Nabi Muhammad. Jangan kita rusak dengan perilaku laki-laki yang salah. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab.